Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhussu khususan ila muallif kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sulaiman ibn Yasar, itu ya, diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar qol, dia berkata, qala Abu Usaid radhiyallahu an. Abu Usaid radhiyallahu an mengatakan, jadi Abu Usaid ini pernah bercerita atau berkata, kata Abu Usaid, nimtu al-barihata, nimtu lupa atau tertidur sopo ingsun. Jadi sebab lupanya itu karena tertidur. Tertidur itu kalau bahasa Jawa itu keturun. Cuman kadang ada yang membahasa Indonesiakannya ketiduran. Ini kurang pas. Yang cocok kayaknya tertidur, yaitu tidur secara tidak disengaja, tidak diniati. Al-barihata ing dalem tadi malam. Saya lupa disebabkan tertidur tadi malam, anwirdi, sampai lupa dari rutinan saya. Jadi setiap orang itu harus punya wirid. Wirid itu adalah rutinan yang dia lakukan. Kalau panjenengan, sampean-sampean semua ini adalah orang-orang yang lokal pondoknya saja disebut komplek hufat, maka wiridnya yang paling pas ya wirid Al-Quran, deres Al-Quran. Makanya ulama-ulama kita, termasuk kemarin di acara apa itu, Kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Dr. Kiai Mukhlis Hanafi itu menyampaikan pesannya beberapa kiai itu, orang hidup itu jangan sampai meninggalkan di antara dua ini, ngamalkan Quran atau sholawat. Kalau bisa digabung dua-duanya. Kalau sudah ngamalkan Quran ditambah sholawat akan bagus, tapi jangan sampai hilang dua-duanya. Atau Quran saja diopeni. Umpama sampean sudah hatam, sudah selesai, lalu punya rutinan menghatamkan Al-Quran menggunakan fami bisyauqin, seminggu hatam, seminggu, yaitu ditelateni terus begitu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin itu apa? Kematian. Kalau sudah mati ya sudah enggak, sudah selesai deresnya. Tinggal nanti totalan dari apa yang sampean lakukan ketika masih hidup. Kalau orang-orang yang enggak menghafal, maka jangan sampai enggak punya rutinan ngaji sama sekali. Sholawat juga enggak, ini jangan sampai. Syukur-syukur sampean dilengkapi ngaji sama sholawat. Ini luar biasa. Jadi wirid itu kebiasaan seseorang terkait dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang itu menjadi pegangan sampean. Jangan sampai tidak punya cekelan. Makanya ada ulama, tokoh sufi yang mengatakan, saya lupa namanya, man laisa lahu wirdun fahuwa qird. Siapa yang tidak punya wirid, maka dia seperti qird. Qird apa? Qirdun apa? Monyet. Jadi tidak seperti manusia, tapi naudzubillah,
seperti monyet, karena monyet itu tidak pernah wiritan. Ya, ada wirid-wirid yang memang diajarkan oleh Rasulullah setiap selesai sholat, makanya disebut al-aurat, jamak dari wirid ba'da sholat al-maktubah, seperti astaghfirullahalazim, kan begitu ya, li wali walidayya, atau dalam pilihan yang lain astaghfirullahalazim, apa lanjutannya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Lalu baca tasbih 33, lalu baca alhamdulillah 33, lalu baca Allahu akbar, dan seterusnya. Ini termasuk wirid. Saya lanjutkan. Kata Abu Usaid, nimtul barihata an wirdi hatta asbahtu. Sampai aku asbahtu itu sampai aku masuk di waktu subuh. Maksudnya sampai tangi subuh itu. Akhirnya lewat wirid yang seharusnya dibaca malam itu, lewat. Falamma asbahtu, maka ketika telah masuk waktu subuh sopo ingsun, istarja'tu, aku membaca istirja. Apa kalimat istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi gara-gara ndak baca wiridnya karena tertidur tadi itu, sehingga dia merasa ada yang hilang, sehingga harus membaca istirja. Ini berarti tingkatan orang ini, Abu Usaid ini sudah luar biasa. Sama kayak panjenengan, sama kayak kalian, umpama malam itu targetnya sehari itu di luar tambahan hafalan yang baru. Saya malam itu harus deres 2 juz. Tiba-tiba tertidur malam itu. Pas bangun-bangun, ya Allah, lali membingin gak deres 2 juz. Ada rasa begitu enggak? Kalau ada rasa begitu, itu sudah bagus. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, guweton begitu. Jangan sampai begini jadi santri. Sekarang ini masalahnya daring, sekolah daring, sehingga santri terpaksa diberi HP. HP itu kan untuk kebutuhan daring. Jangan disalahgunakan. Disalahgunakan itu malam yang seharusnya sampai deres. Kan kemarin sudah selesai masa karantina ya. Saya dengar ada yang apa? Nggak usah cerita itu. Oke, saya lanjutkan. Lah, HP malam itu sampean seharusnya ngaji 2 juz, tapi karena megang HP ada, mohon maaf ya, mungkin, tapi tidak di sini, di tempat lain mungkin. Ada keinginan untuk membuka, saya pengen refreshing buka YouTube atau WA. Akhirnya ngajinya wiridnya yang seharusnya 2 juz itu tidak terbaca. Lalu santai saja, gak apa-apa wis meniai. Ini berarti belum masuk dalam dirinya bagaimana keistiqomahan itu harus selalu dijaga. Jadi masih gampang remehkan. Gampang wis, besok masih ada waktu, saya ngajinya besok aja. Orang itu biasanya kalau menunda begitu, besok gak kelakon, besok lagi gak kelakon, sampai akhirnya 1 minggu tuh lewat, kok mau Jumat mana, dapatnya sedikit. Bisa difahami? Jadi kita tirulah guru-guru kita yang istiqomah. Almarhum al-maghfurlah guru kita, Ustadz Hariri. Ustadz Hariri itu kalau perjalanan nunggu setoran dari dalamnya, dari Mojo Agung ke sini, itu deres itu tidak kurang minimal itu dapat 2 juz. Di motor, makanya enaknya orang hafal Quran kayak kalian-kalian ini nantinya. Itu kalau hafalan itu sudah lengket, sudah jadi bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Itu sampean dimanapun bisa ngaji, ya kecuali di kamar mandi. Itu karena tempatnya yang tidak pas. Loh, itu kan berarti ada wirid yang dibaca yang rutin, sehingga naik motor itu tidak nganggur. Kalau orang tidak hafal Quran, masih ribut nyari mushaf. Nah, kalau nyetir motor sambil baca mushaf, kan tidak fokus, bahaya, bisa nabrak. Karena tidak di depan. Tapi kalau hafal kan enak. Maka ini wirid-wirid yang harus kita jaga. Jadi sampean kalau proses menghafal, ini kan hafalannya macam-macam. Ada yang 30 juz, ada yang masih kurang dari itu. Kalau sudah 30 enggak usah nambah, cukup murojaah. Karena sudah selesai kan, tapi murojaah. Nanti tinggal murojaah itu ada beberapa pilihan. Ada yang murojaah rasa murojaah, ada yang murojaah rasa ziyadah. Ini yang bahaya ini.
Paham maksudnya? Murojaah rasa ziyadah itu apa? Ya karena juz-juz yang sudah pernah dihafal itu masih lari, masih hilang, sehingga murojaah tapi rasanya kayak nambah. Maka sampean harus mengklasifikasi, harus dibagi. Ini juz yang sudah lancar, yang sudah jadi, ini juz yang setengah jadi, ini juz yang belum jadi. Harus ada waktu-waktu tertentu. Karena kalau enggak, ya eman nanti hafalan sampean. Apalagi sampean-sampean ini perempuan. Perempuan itu kalau sudah punya tanggungan yang lebih, apalagi nanti sudah menikah, punya suami, punya istri. Punya istri. Kalau istri ya punya suami ya. Itu tanggungannya sudah beda. Maka syukur-syukur kalau di pesantren ini sampean sudah selesai, lalu hafalannya sudah al-itqan, sudah betul-betul jadi mutqinah. Jadi betul-betul jadi. Ya ini kita harapkan gitu, sehingga nanti derasnya itu enak. Oke, jadi harus punya wirid, baik itu sisi murojaahnya dan sisi tambahannya kalau masih belum selesai. Falamma asbahtu istarja'tu, jadi langsung mengucapkan istirja. Kata Abu Usaid, wa kana wirdi iku suratal baqarati, wa kana lan ono apa wirdi, wirid saya, rutinan baca yang beliau lakukan setiap malam iku suratal baqarati, yaitu surah Al-Baqarah. Jadi setiap malam itu beliau membaca surat Al-Baqarah. Faro'aitu fil manam, faro'aitu ro'a, lalu ada kata-kata fil manam atau aro fil manam, itu maksudnya bermimpi. Faro'aitu maka melihat sopo saya, sopo ingsun fil manami dalam kondisi tidur. Berarti mimpi, karena orang tidur kan merem. Di dalam tidur melihat sesuatu berarti mimpi. Ka'anna baqaratan, seakan-akan ada seekor sapi. Ka'anna baqaratan, seakan-akan ada seekor sapi. Tantohu, yang menanduk sopo baqarah, opo baqarah ni ing ingsun. Jadi saya dalam mimpi itu melihat ada seekor sapi yang menandukku. Menanduk itu apa? Nyeruduk ya, orang Jawa bilang nyeruduk. Jadi tanduknya itu diserudukkan ke Abu Usaid ini. Ini diingatkan dalam tidurnya. Kalau sampean kira-kira lupa malamnya ndak deres, tidurnya mimpi apa? Nanti itu, biasanya seseorang itu akan bermimpi. Kalau Anda akan mimpi ketemu guru Anda, lalu diingatkan, umpama sampean lama ndak deres atau lagi males, kok mimpi ketemu guru. Biasanya guru yang datang itu guru yang memang betul-betul ikhlas. Ketika ngajar Anda, ketika ngajar kalian. Ya ndak tahu, kadang mimpi lewat toh. Saya dulu pernah ketika sibuk-sibuk itu jadi mahasiswa. Mahasiswa itu kan katanya manusia paling sibuk. Jadi kalau masih siswa-siswi itu belum sibuk. Kalau sudah mahasiswa, nah nanti Mbak Mumut atau yang lain ada yang kuliah juga ya. Nah, mahasiswa itu makhluk paling sibuk. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang saking sibuknya sampai tidak sempat kuliah. Wah, tidak tahu sibuk apa. Itu pernah 1 minggu tidak ngaji, atau ngaji tapi sangat minim. Saya pernah diipeni oleh Bunyai MK almarhumah, Bunyai Ruqayyah. Karena dulu saya setelah khatam ke Gus Didik, ke pengasuh, saya setor lagi ke Bunyai, saya setor lagi ke beberapa ustadz. Lalu ketika saya boyong, saya setor lagi ke guru saya di Malang. Jadi ngaji Quran itu tidak ada selesainya. Kita harus nyari sebanyak mungkin guru untuk tabarruk, ngalap barokah. Kemarin di video terbarunya Ustadz Yusuf Mansur, itu beliau sowan ke Mbah Yai Najib. Mbah Yai Najib itu cucunya Yai Najib Abdul Qadir, itu cucunya Mbah Munawwir Krapyak. Beliau sowan, beliau sempatkan untuk setoran walaupun hanya 1 surat, yaitu surat Al-Fath. Ya, syukur-syukur kalau tabarukan itu bisa full. Nanti sampean setelah khatam nanti tabarukan lagi. Itu nanti akan memperkuat hafalan yang Anda miliki. Oke, kita lanjutkan. Jadi biasanya nanti di mimpi itu seakan-akan mengingatkan kita.
Fara'aitu fil manam kana baqaratan tantohu yang menanduk apa baqarah ni ing ingsun. Rawahu Ibnu Abi Dawud. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan an ba'di huffadzil Qur'an, dari sebagian para huffadz Al-Qur'an. Annahu nama lailatan, bahwasanya dia tertidur pada satu malam sehingga lupa an hizbihi, dari bagian ngajinya, dari wiridnya tadi itu. Lailatan ing satu malam, annahu nama lailatan ing satu malam, karena tertidur sehingga dia lupa an hizbihi, dari hizib, bagian atau kelompok wirid yang biasa dia baca. Fa'uriya maka dimimpikan fi manamihi, dalam tidurnya, atau diperlihatkan fi manamihi dalam kondisi tidurnya, ka'anna qailan, seakan-akan ada seseorang yang mengucapkan, ka'anna qailan yaqul, kang mengucapkan sapa qail lahu, kepadanya. Jadi dia bermimpi ada seseorang yang berkata kepada dia. Apa kata-katanya? Ajibtu min jismin wa min sihatin. Ajibtu min jismin wa min sihatin wa min fatan nama ilal fajri. Wal mautu la tu'manu khutfatuhu fi zulmil laili idza yasri. Ajibtu, ini kata-kata yang muncul yang ada dalam mimpi. Ya, ajibtu min jismin, saya heran. Kata suara itu begitu. Saya heran min jismin, terhadap jisim, badan, jasad, tubuh seseorang. Wa min sihatin, dan terhadap nikmat kesehatan. Wa min fatan, dan terhadap seorang pemuda atau yang ada pada pemuda. Ono uwong arek jek remaja, masih pemuda, masih santri, masih sekolah, masih kuliah, awake sehat, seger buger, tidak sakit. Ini kata suara itu. Saya heran, kok ono arek sehat, seger buger, badannya kekar, badannya hebat, umpama lo ya. Badan kok hebat ya, tidak cocok ya. Nama ilal fajri, malam itu dihabiskan untuk nama tidur. Sopofatan ilal fajri, sampai subuh. Berarti malam tidak ngapa-ngapain. Malam yo gak deres, yo gak ngaji, yo gak wirid, tapi tidur. Lah wong tidur saja heran, apalagi gosip. Umpama malam tidak ngaji tapi malah cerita guyon, gedebekan, lari-lari, umpama. Ini heran. Padahal tidur itu bisa menyimpan energi. Tidur saja yang nanti ada manfaatnya ketika bangun tidur orang bisa ngaji, itu saja heran. Kok ono arek jek enom sehat, ndak sakit, tapi malam itu waktunya dihabiskan untuk tidur. Ini kalau kita kiaskan, lebih heran lagi kok ono santri wis tinggal di pondok, karena di pondok itu kan lebih semangat daripada di rumah. Di rumah itu berat. Sampeyan mau ngaji itu juga Quran, pertama engko dhisik waktune akeh. Yang kedua, kadang kate ngaji rotok banter tuh sungkan karepe dhewe. Nanti ndak enak sama, padahal orang tua itu kalau dengar suara sampean ngaji di rumah itu bisa menyebabkan dinginnya hati. Maka Anda berpeluang menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu dipandang itu menyejukkan hati. Makanya doanya Ibadur Rahman di rentetan akhir di surah Al-Furqan itu, di juz 19 itu, mulai dari wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Nanti ada doa itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun itu apa? Qurrata a'yun itu yang menyejukkan pandangan mata. Dari pandangan mata itu terlihat sejuk sehingga membuat hati itu nyes begitu. Maka harapannya tidak ada satupun orang tua yang kepingin anaknya itu tidak qurrata a'yun. Jadi kalau sampean pulang, sampean ke orang tua itu akhlaknya baik, ngajinya sregep, bangun subuhnya ndak telat, itu orang tua itu nyes begitu. Tapi nek subuh diobraki, ayo bangun. Emang di pondok biasanya begini? Enggak, mah ini mumpung di rumah ya, ndak qurrata a'yun kalau begitu. Ya opo sih rek, mondok sekian tahun kok subuhnya jam 6. Ndak Ustaz, ndak jam 6, jam berapa? Jam 6 kurang 5 menit ya podo ae. Oke, saya lanjutkan. Jadi heran, suara itu mengatakan, saya tuh heran kok ono arek jek enom malam dihabiskan hanya untuk tidur, tidak deres, tidak membaca wirid. Wal mautu la tu'manu. Nah ini, wal mautu sedangkan kematian, wal mautu utawi kematian iku la tu'manu. Tidak bisa dielakkan, enggak bisa diamankan. Apa khotfatuhu, intayan itu mau tuh selalu mengintai. Fi dzulmil laili, ing dalam kegelapan malam. Idza yasri, apabila berjalan malam itu, atau apabila kegelapan malam itu menyelimuti. Idza yasri, apabila berjalan opo kegelapan malam, artinya kegelapan malam sedang menyelimuti. Maksudnya begini, pesan dari kata-kata yang ada dalam mimpi yang dialami oleh Ibnu Abid Dunya ini. Beliau itu pernah suatu malam lupa tidak membaca wiridnya karena tertidur. Sehingga dalam mimpi itu dia mendengar suara itu mengatakan tadi itu, saya heran. Ajibtu min jismin wa min sihatin wa min fatan nama ilal fajr wal mautu la tu'manu khotfatuhu. Maksudnya begini, kematian itu kan dimanapun bisa datang. Makanya di akhir surat Luqman itu Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu bi ayyi ardin tamut, di mana jiwa itu akan mati. Innallaha alimun khabir. Orang yang melek saja, kalau orang melek itu kan, ya dimanapun kematian itu bisa menjemput. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim syayyada. Dimanapun kalian berada, maka kematian itu kalau sudah waktunya datang akan menemui kalian walaupun kalian berada di benteng yang benteng itu sangat kokoh, sangat aman seakan-akan dari serangan musuh. Tapi kematian itu tidak pernah diduga. Sampean tahu ceritanya Raja Namrud. Raja Namrud itu kekuasaannya luar biasa. Tapi dia mati karena hanya gara-gara sebabnya itu seekor nyamuk. Digigit nyamuk, lalu kena penyakit malaria, mati. Tidak ada yang tahu. Nabi Sulaiman di surat Saba itu diceritakan, beliau ketika wafat, padahal Nabi Sulaiman itu kerajaannya itu tidak dimiliki oleh selain beliau. Ya, makanya dalam surat Shad itu beliau mengatakan Rabbi habli mulkan, apa itu namanya, yang tidak diberikan kepada orang-orang setelahku. La yambaghi li ahadim min ba'di, yang tidak layak kepada seseorang yang ada setelah masaku. Sehingga beliau itu menguasai banyak hal. Bahkan pasukannya itu tidak hanya terdiri dari pasukan manusia, tapi jin, binatang, iya kan? Surat Saba itu mengisahkan ya'maluna lahu ma yasha'u mim maharib wa mim maharib wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiya. Sampai-sampai angin itu bisa diputar arahnya. Itu saking hebatnya beliau dianugerahi oleh Allah begitu. Jadi kalau ada angin ke arah sini, stop, putar balik. Anginnya nurut, putar balik itu.
Kalau sampean kan enggak, stop, malah banter. Itu saja beliau ketika wafat, itu enggak ada yang tahu. Beliau ketika wafat itu enggak ada yang tahu. Hanya tahunya ketika beliau itu dikira masih sholat, enggak tahu ya sholat zaman dulu syariatnya seperti apa hanya berdiri saja. Karena syariat sholat itu sudah lama, tapi bentuknya beda antara syariat yang kita lakukan dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau kita kan 5 waktu sudah diatur. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Lalu berapa rakaatnya sudah seperti dicontohkan Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Subuh 2 rakaat. Tidak bisa dirubah sudah. Jangan kadung semangat subuhnya jadi 4 rakaat. Zuhur panas-panas diskon jadi 2 rakaat. Tidak bisa. Ya kecuali kalau qashar. Nanti ada kurikulumnya sendiri. Rukhsah. Setelah memenuhi persyaratannya. Saya lanjutkan. Nabi Sulaiman tuh berdiri dengan ditopang tongkatnya itu. Tidak ada yang tahu kalau ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Baru tahu ketika tongkat itu sudah dimakan rayap. Karena dimakan rayap, sehingga tongkat itu protol. Protol itu apa ya? Coba pinjam mushafnya sebentar. Nah itu. Jadi tongkat itu protol, sampai beliau itu malah kayak ayat-ayatnya mengatakan falamma kharra tabayyanatil jinnu. Apa itu ayatnya? Surat Saba itu. Nah, ini. Di surat Saba di juz 22. Falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Ini ayatnya. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Jadi jin-jin saja itu tidak tahu kalau Nabi Sulaiman ternyata sudah wafat. Makanya di sini falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Ini surat Saba ayat 14. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, yaitu bagi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian beliau kecuali rayap yang memakan tongkatnya, sehingga akhirnya tersungkur jatuh. Jadi jin-jin itu, maka ketika telah beliau Nabi Sulaiman telah tersungkur, baru tahu jin-jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi jin itu juga tidak akan tahu masa depan atau apa yang terjadi. Karena contohnya ketika Nabi Sulaiman wafat pun jin-jin juga tidak tahu. Oke, kembali ke materi. Orang yang melek itu kan masih bisa waspada. Naudzubillah ini contoh loh ya. Lagi naik kendaraan. Tiba-tiba mau tabrakan. Ini masih ada kemungkinan orang untuk menyelamatkan diri karena kondisi sadar. Tapi kalau sudah waktunya ya tidak bisa. Karena kejadian-kejadian begitu itu sangat cepat sekali. Tapi kalau orang tidur, maka kemungkinannya sangat kecil untuk menyelamatkan diri. Makanya biasanya ada gempa bumi, ada banjir bandang. Itu yang paling banyak korbannya itu kalau terjadi di malam hari. Pas orang lagi enak-enak tidur, tiba-tiba terjadi lahar gunung meletus atau gempa bumi. Sudah. Ya karena orang bangun tidur, kaget, sudah tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Makanya orang yang tidur, itu sesungguhnya dia diintai oleh kematian. Orang yang tidur itu kan doanya jelas. Apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku ahya, aku hidup, wa bismika, dan dengan namamu ya Allah, aku mati. Artinya sampean sudah pasrah. Makanya ulama-ulama kita itu mengajarkan orang kalau mau tidur itu berwudu sehingga suci dari hadas, sehingga sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, karena maut itu mengintai tadi itu, maka dia kembali kepada Allah karena berangkatnya tidur sudah dalam kondisi wudu. Sehingga di situ bismika amut itu betul-betul kembali kepada Allah dengan membawa asma Allah. Bisa difahami? Jadi apapun itu kita sudah pasrah. Jadi kalau orang tidur itu sudah pasrah. Makanya ini yang paling ditakutkan para ulama. Orang ulama-ulama itu kalau mau tidur betul-betul dijaga betul etikanya. Baca sholawat sekian, baca ayat kursi, baca mu'awwidzatain. Tidak langsung. Nah kita itu kadang-kadang tidak ya. Ini mohon maaf. Umpama ada sebelum tidur itu sibuk main HP.
Ngantuk ketiban HP sampai gak kroso. Chat yang terakhir atau nonton apa yang terakhir itu yang mengantarkan dia tidur, wis gak wudu. Itu yang terjadi di luar sana. Tapi kalau santri-santri Komplek Hufat enggak. Sebelum tidur itu masih deres begini. Sehingga kalimat terakhir yang keluar, dia dalam kondisi suci, lalu kalimat yang terakhir itu adalah kalamullah. Itu Masya Allah sudah. Tertidur. Nah kalau tidurnya begini, sama tidur itu insya Allah penuh dengan rahmat. Kenapa? Karena kalimat terakhir yang muncul dari mulut Anda itu kalamullah. Lalu tidurnya bersama kalamullah. Tapi lek ngelilir dan tidak dhuwur karena ini rawan apa? Rawan ketindian, nanti ketidih bantal kileran barang gitu. Jangan sampai. Ya kalau tidak sadar tidak apa-apa, tapi kalau kileran apa mesisan, tidak boleh kalau mesisan. Harus diamankan. Atau temannya yang tahu, ada teman yang sudah tidur ini, segera diamankan mushafnya. Biar tidak kena goresan pulau. Jadi ini. Tapi itu bagus gitu loh. Berarti Anda punya wirid yang istiqomah. Umpama ini ya. Kok Anda meninggal dalam kondisi tidur begitu, saya yakin secara zahir itu petunjuknya husnul khotimah. Loh gimana ada husnul khotimah? Sebelum tidur ngaji terus, tidak dalam kemaksiatan, tapi dalam lantunan suci kalamnya. Kan begitu. Tapi kayak kan sing kepingin, aku tak mati di pondok ngaji kok cak mati bengi. Kan sing kepingin kayak ya. Ya artinya kita tidak tahu dimanapun kita meninggal, semudah-mudahan husnul khotimah. Tapi kematian itu selalu mengintai kita. Makanya dalam hadis Rasulullah itu kata beliau, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Jadi di malam yang sangat pekat, ketika malam itu menyelimuti, lalu ada seorang pemuda yang badannya sehat, kok malam dihabiskan untuk tidur. Ya ndak ngaji, ndak deres, ndak qiyamul lail, ndak melakukan apa-apa. Ini heran saya, kok ono wong koyo ngono iku. Rasulullah saja yang sudah dijamin beliau maksum, dijamin tidak berdosa, tidak memiliki dosa, itu saja setiap malam itu melakukan wirid beliau itu luar biasa. Bahkan beliau kalau sholat qiyamul lail itu sampai kaki beliau bengkak, matanya itu bendul karena nangis untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah istri beliau, ya Rasulullah, bukannya panjenengan ini sudah dijamin oleh Allah? Apa kata beliau? Afala akun abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Itulah bentuk kesyukuran seorang Rasulullah yang memberikan teladan kepada kita. Ya sampai tidak usah jadi 100% lah, karena tidak mungkin kalau 100% itu. Tapi sekian persen saja lumayan. Ya minimal kalau tidak bisa tiap hari, ya minimal setiap malam Jumat. Bangun qiyamul lail, bareng-bareng dibangunin temannya, lalu diadakan secara sistem. Nanti mungkin sudah ada ya, sudah begitu ya. Nah, sudah bagus kalau begitu. Setiap hari. Nah, bagus kalau begitu. Karena komplek hufat itu harus berbeda dengan lokal-lokal yang lain. Jadi Anda ini adalah, kita ini semua adalah hamilul Quran. Hamilul Quran itu kata Al-Qadhi Iyad itu hamilu rayatil Islam, pembawa panji-panji Islam, pembawa bendera-bendera Islam. Sehingga harus berbeda dengan yang lain. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo, wonten. Tidak ada? Ada? Tidak. Ada pertanyaan dari yang di luar sana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sampai jam 8 ini ya. Ini sekolahnya daring. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu utawi bab yang ke-6 iku fi adabil qurra, menjelaskan tentang dalam hal adab-adab tata krama para qurra. Qurra itu pembaca Al-Qur'an, termasuk penghafal Al-Qur'an. Karena orang yang orang penghafal Al-Qur'an itu mau tidak mau dia harus banyak membaca, harus banyak deres.
Deresnya harus lebih banyak dibanding yang tidak hafal Quran. Kalau ada orang yang tidak hafal Quran saja bisa fahmi bisyaukin, maka yang hafal Quran harus lebih bisa. Ini apalagi kalau sudah hatam. Kalau belum hatam ya jangan punya target lah. Atau kalau sebelum menghafal punya fahmi bisyaukin itu jauh lebih bagus juga. Umpama hadzal babu utawi iki bab, hadzal babu utawi bab ini, huwa ya bab ini iku maksudul kitab, inti dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Jadi kata Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, bab ini itu adalah inti maksud dari buku ini. Wa huwa muntasyirun jiddan. Wa huwa utawi maksudul kitab iku muntasyirun jiddan, itu masih umum, masih melebar. Wa ana usyiru, wa ana utawi ingsun iku usyiru akan menjelaskan atau akan memberikan isyarat, akan menjelaskan ila atrafin min maqasidihi, pada pokok-pokok atau poin-poin dari pembahasan atau dari maksudnya. Jadi beliau akan menjelaskan poin maksud dari hadzal bab ini. Jadi dijelaskan secara per poin atau pokok-pokoknya. Kata beliau karohatal itolati, menghindari memperpanjang. Jadi tidak diperpanjang, tidak bertele-tele. Karohatal itolati, karena untuk menghindari bertele-tele atau memperpanjang. Wa khaufan dan karena khawatir ala qari'ihi terhadap pembaca, minal malalati, khawatir terhadap kebosanan. Kalau kepanjangan penjelasannya terlalu bertele-tele, nanti khawatir pembaca itu akan merasa bosan. Ada yang ketinggalan sampai sini maknanya? Fa awwalu dzalika, maka utawi yang pertama, fa awwalu dzalika, maka utawi yang pertama dari hal tersebut, dari hadzal bab, iku yajibu alal qari'i, yajibu wajib alal qari'i ing atase qari pembaca Al-Qur'an opo al-ikhlasu, bersifat ikhlas. Iku yajibu wajib alal qari'i ing atase qari opo al-ikhlasu, ikhlas, kama qaddamnahu, sebagaimana telah kami jelaskan dahulu, sebagaimana telah kami paparkan dulu. Jadi sudah pernah dijelaskan tentang ikhlas. Maka nasihat Kiai Adlan Ali almarhum al-Maghfurlah, Kiai Adlan Ali pendiri pesantren Wali Songo, adik dari Kiai Maksum Ali pendiri pesantren Seblak. Kiai Adlan itu pernah dawuh, orang yang menghafal Al-Quran itu syaratnya 3. Yang pertama ikhlas, ngafalno iku ya lillah. Ya Allah, kula niat ngapalaken Quran, saya niat menghafal Al-Quran untuk menjaga kalamullah. Jadi untuk betul-betul lillah, bukan untuk niat ya Allah kula menghafal Quran agar dapat beasiswa. Saya menghafal Quran agar apa? Agar dapat agar kehidupan saya itu nanti ngikuti, tapi niatnya lillah. Karena Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, menjaga itu kita ikut andil di dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Jadi ikhlas. Sama enggak usah mikir nanti saya dapat apa. Wes enggak usah dipikir, itu sudah. Karena lillah. Yang kedua, himmah aliyah. Himmah aliyah itu apa? Himmah aliyah itu punya cita-cita yang tinggi, azam yang kuat. Jadi sudah betul-betul nekat. Niat tekad, bukan nekat ya, tekad. Lebih tepatnya tekad. Tekad yang kuat. Karena orang menghafal Quran itu pasti ada ujiannya. Ujian yang paling ringan, yang paling mendasar itu ujian bulet. Wah, kadang nambah sulit.
ayat ini kok sulit ya, diulang lagi, mau distorkan lupa lagi, bulet lagi. Jadi himmah ini mendorong ke sana. Saya kemarin ngaji di teman-teman di Malang itu, saya cerita, dulu Gus Dur itu pernah cerita pada acara hall di tahun 1998 apa 97 ya. Sampean belum lahir ya. Tahun 97 belum lahir. Itu beliau pernah cerita begini, untuk ngopeni Quran, menjadi ahlul Quran itu syaratnya berat. Harus memenuhi 4 hal yang itu sesuai dengan huruf konsonan yang ada dalam kata Quran itu sendiri. Quran itu terdiri dari 4 konsonan. Qaf, Ra, Hamzah, sama Nun. Kenapa alifnya tidak masuk? Alif itu masuk huruf vokal panjang yang dihitung konsonannya aja. Wah, nanti saya jelaskan panjang lagi nanti kalau terkait dengan konsonan vokal dalam bahasa Arab. Kata Gus Dur, Qaf itu punya sifat qalqalah. Qalqalah itu apa, Rek? Qalqalah itu memantul. Makna aslinya qalqalah itu apa? Goncang. Karena goncang sehingga ada pantulan. Maka di situ qul huwallahu ahad. Ada d-nya kan? Tapi huruf yang tidak masuk qalqalah tidak boleh dipantulkan. Alhamdu nggak boleh. Karena kalau alhamdu nanti jadinya tawallud, kan begitu. Qalqalah itu artinya goncang. Berarti kalau Anda sudah meneguhkan diri Anda bertekad untuk menjadi ahlul Quran, maka harus siap dengan ujian, goncangan, ujian dari Allah. Yang minimal tadi itu goncangan bulat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Mau bulat atau ayat waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bulat ngono. Ya Allah, ki opo sih kok bulat Yang ndak boleh itu putus asa. Saya kayaknya ndak bakat menghafal. Loh, jangan dulu. Ndak ada orang yang ndak bakat. Insya Allah semua bakat. Tinggal 3 syarat tadi. Ini baru 2 tadi syaratnya, kata Kiai Adlan tadi. Maka ada goncangan. Belum lagi cobaan atau godaan dari yang lain. Berangkat ke sekolah, lalu di sekolah ada pentas seni, umpama pensi. Rapat OSIS antara santri putri dengan santri putra. Karena OSISnya jadi satu. Lalu sampean melihat ada santri putra, ada anak putra itu yang kalau menyampaikan anaknya pinter, kalau menyampaikan argumen itu logis. Ini begini. Sampean mulai jatuh hati. Arek iki rek, kayaknya layak untuk dijadikan imam. Nanti dulu. Jangan dituruti dulu. Apalagi masih sanawiyah kelas 2. Ya, kalau sudah seperti Mbak Mumut, semester 5 akhir, apalagi sudah hatam. Mbak Mumut sudah hatam? Belum, masih proses. Kalau masih proses lanjutkan dulu. Tapi kalau sudah kuliah itu pikirannya jauh lebih panjang. Kenapa? Karena usia. Lah sampean cek kelas loro sanawiyah kok wis gopo. Mikirin gebetan itu repot ini. Itu cowoknya keren banget tuh. Habis itu balik ke pondok, aku tadi ketemu dia. Gini. Ya Allah. Ini termasuk qalqalah tadi itu. Kalau itu sampean lanjutkan, pilihannya gagal dua-duanya. Kelas lurus sanawiyah itu seringkali cintanya masih cinta monyet. Qurannya enggak konsentrasi sampean. Terus itu ingat dia. Sudahlah pasrahkan pada Allah. Doa saja. Ini qalqalah. Yang kedua, ra. Huruf konsonan yang ada dalam kata Quran. Yang kedua ra itulah. Ra itu punya sifat apa? Takrir. Sampeyan kalau mengucapkan ra itu mesti ada getar, yang getar itu ada terulang. Ra, tapi nggak boleh lebih dari 2 getar. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Itu terlalu berlebihan, lebay. Cukup
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada sifat takrir. Apa takrir itu? Mengulang. Sehingga kalau mau jadi ahlul Quran, Quran itu harus diulang. Kalau hafalan berarti harus diterus. Terus itu terdiri dari 5 huruf. D, E, R, E, S. Pekerjaannya disebut deres. Kalau sudah lancar, deres. Kayak hujan deres. Deres itu kalau tidak Anda lakukan karena tidak deres, maka S-nya pindah ke depan, R-nya pindah ke tengah, bukan jadi deres, tapi jadi seret. Seret pakai D. Gara-garanya kurang deres. Deres lancar, deres jadi lancar, deres itu wajib, lancar itu fadhol. Fadhol itu anugerah. Tapi biasanya proses hasil itu sangat berbanding dengan proses, walaupun kadang manusia masih diuji. Tapi nek wis gak deres blas alamat seret. Kenapa? Karena prosesnya tidak dilalui. Sampai ngapal Quran, ya Allah, kok enak ya mbak itu ya, ngafalkan cepet, lancar. Karena sregep deres. Kok ada orang yang tidak rajin deres tapi lancar? Itu 1001, itu fadhol. Ada orang model begitu itu kadang-kadang ada. Saya dulu pernah punya teman di MQ itu. Ngafalkannya cepet, tidak sampai 1 tahun. Lancar, gak patek deres. Sering itu tidur. Ini tapi yang model begini jangan ditiru. Kalau sampai niru tidurnya, hasilnya ya hasil dari tidurnya saja. Lancar gak? Karena orang begini ini khusus. Itu ada teman saya itu yang begitu. Kalau MHQ menangan. Kalau mau ngimami tanpa persiapan. Kalau saya niru begitu, ya buyar, bulet temenan, gak mari-mari. Karena tidak persiapan. Tapi kalau teman saya yang satu, anak Mojokerto, yang di MQ sezaman dengan saya itu tahu dan terkenal sepondok itu. Malam itu tidur, tapi wakilah kalau malam, semua pada tidur, itu jam 1 itu dia bangun, deres sampai pagi. Tapi hanya beberapa orang yang tahu dan itu pun terungkapnya setelah boyong. Oh, nuta. Nek awan tuh kelewes, ketokan. Tapi yo jangan ditiru, itu model begitu itu jarang. Kalau mau ngimami, saya itu tuh endi? Wa ma yastawil bahron. Oh ya, situ langsung maju sudah. Kalau saya mau ngimami, saya itu tuh endi? Wa ma yastawil bahron, maju. Yo kelepek-kelepek di depan. Maka harus persiapan. Nah, samain model yang mana? Tapi secara umum, secara sunnatullah, ya sunnatullah itu ya secara yang biasa yang sudah berjalan, yang deres gandengannya nanti dapat fadhol lancar. Kalau masih belum lancar berarti masih diuji di situ, masih ada kol-kolah. Tapi jangan berhenti berjuang sehingga takrirnya, roknya ini tetap harus dilakukan. Hamzah itu punya sifat syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu kuat. Itu termasuk sifat yang kuat. Lawannya syiddah nanti rikhwah atau ada yang bilang rokhawah. Abot. Orang menjadi ahlul Quran itu abot. Nanti di akhirat itu Quran itu pilihannya hanya 2. Quran itu memberikan rahmat yang berupa syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang kedua, laknat, naudzubillah. Di antara 2 pilihan ini untuk mendapatkan rahmatnya Al-Quran, syafaatnya Al-Quran itu harus diperjuangkan. Makanya ada sifat syiddah, berat. Kadang mungkin terbesit di antara teman-teman, punya teman yang di rumah. Yang di rumah itu teman kita SD dulu, teman kita MI itu ndak mondok. Tapi sekolah di SMP negeri. Dia bisa bawa HP kemanapun, malam bisa main sampai jam berapapun. Itu kelihatannya secara zahir enak ya, ndak terkekang. Tapi Anda di sini kadang ada yang merasa terkekang. Gini nggak boleh, guyon aja agak keras sedikit nanti khawatir mengganggu dan seterusnya umpama loh ya. Tapi justru itulah nanti yang akan membawa kebahagiaan endingnya nanti. Mereka yang tidak ngaji di usia-usia muda, sanawiyah, aliyah, tidak ngaji. Saya yakinnya, nanti ketika usia kuliah apalagi sudah berumah tangga,
ada penyesalan dalam hatinya. Hidup ini nyari apa kan? Jadi ini yang harus kita catat. Sampean bersyukur. Makanya syiddah ini harus kuat. Awalnya mungkin terpaksa, tapi kalau sampean lakukan secara terus-menerus, sifat roh tadi berat, sampean lakukan terus, nanti endingnya nun. Nun itu punya sifat idlak. Idlak itu enteng, ringan. Nanti di akhirat ringan. Sampean ngoyo di pondok, nanti pulang ke masyarakat idlak. Faham? Jadi di pondok itu berat. Karena harus ngaji sekian juz, deresnya sekian, tambahannya sekian. Tapi kalau sudah pulang ke masyarakat enak. Sampean ngaji kitab begini, nanti pulang ke masyarakat, Ustazah atau Bunyai, saya minta tolong diajarkan ngaji ini. Sampean sudah siap. Sehingga idlak, ya sudah, saya tinggal nyampaikan, mengulang apa yang ada di pesantren dulu. Tapi kalau di pesantren tidak serius, tidak syiddah tadi itu, pulang ya masih syiddah. Apalagi nanti pulang ke akhirat, masih syiddah. Orang kalau ngopeni betul Al-Quran, nanti ketika di akhirat, itulah yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, yuqalu li sahibil Quran. Orang-orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran, itu nanti dikatakan kepada mereka, apa? Iqra, warattil, wartaqi, warattil, kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, suruh deres lagi di sana. Tapi deres hanya untuk menentukan posisi kedudukan kita di akhirat, di surga Allah. Wartaqi, naik. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Tartilkanlah Al-Quran sebagaimana engkau biasa menderes dengan tartil Al-Quran itu ketika di dunia. Dulu Anda pernah persiapan setoran di depan dalam, di bawah pohon, di musola ini, di tangga. Sampai mentartilkan lagi nanti. Kenapa? Fa inna manzilatak, maka sesungguhnya kedudukanmu, pangkatmu, derajatmu di hadapan Allah itu inda akhiri ayatin taqra'uha, ada pada akhir ayat yang engkau baca. Makanya di dunia itu kita openi betul Quran. Nanti ketika menghadap Allah, kita tidak bingung. Ketika mau warattil kama kunta turattilu fid dunya, mana mushafnya? Tidak ada mushaf di sana sudah. Ini sudah tidak ada mushaf. Yang ada di mana? Yang ada dalam hafalan kalian. Fi suduril ladzina utul ilm. Umpama kalian punya hafalan yang bagus, seorang hafidh yang mutqin, seorang hafidhah yang betul-betul hafalannya bagus, suruh baca lalu dibaca dari Al-Fatihah, lanjutkan Al-Baqarah, wa ulaika humul muflihun, lanjutkan innal ladzina kafaru sawaun alaihim, dan lanjutkan sampai minal jinnati wan nas. Anda membaca di hadapan Allah 30 juz'an kamilan, 114 surat, 6.000 lebih ayat, maka kedudukan Anda luar biasa insya Allah. Bulat umpama sampai juz 5, sampai pertengahan tok. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Istamiri, lanjut. Sudah bulat tidak lancar. Ya sudah, berarti kedudukannya sampai situ. Lumayan tapi. Daripada disuruh baca tidak bisa sama sekali. Saya dulu tidak pernah ngaji. Na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Makanya ketika sampai masih punya kesempatan yang luar biasa, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Saya lanjutkan. Ketiga, ini masih ketiga tadi ya. Tadi kan 2 kata ya Edlan, masih kurang 1. Apa yang ketiga? Istiqomah. Ini yang berat ini. Ikhlas, himmah aliyah, punya azam yang kuat, himmah aliyah, cita-cita yang kuat, tekad yang kuat untuk menjadi seseorang yang ikut menjaga kemurnian Al-Quran. Lalu yang ketiga, dibuktikan dengan istiqomah. Nambah istiqomah, deres istiqomah. Jadi 3 syaratnya ini. Kalau sampean dikaruniai oleh Allah kecerdasan otak, memori Anda diberikan kecerdasan, gampang menghafal dan lama lupanya, maka Anda harus bersyukur. Karena ada orang yang sulit menghafal, gampang lupa. Ini yang paling banyak. Ada yang sulit menghafal, sulit lupa. Yang paling enak itu gampang menghafal, sulit lupa. Tapi ini jarang.
Kalau ada orang yang punya kecerdasan tertentu yang seperti itu, maka harus disyukuri. Ini akan menunjang. Tapi 3 hal tadi yang tidak boleh dilupakan. Nah, ono orang yang pas-pasan ngafal no angel, cepet hilang pisan, maka dengan istiqomah, maka insya Allah akan memberikan anugerah. Ini loh, wis. Jadi begitu, Rek. Betapa pilihan Anda itu luar biasa. Sampai tinggal di suatu lokal yang lokal itu terkondisikan untuk menghafal. Karena tidak di semua lokal. Kalau di lokal-lokal yang lain boleh jadi satu kamar ada yang menghafal, mau ngaji itu rodok sungkan. Tapi kalau di sini sampean jangan sungkan. Kalau Anda sungkan, Anda yang keliru. Wong ngancene nggone kok ngaji sungkan, kan keliru. Kecuali jam 12 malam sampean teriak-teriak tartil buanter di kamar, ini bukan masalah tempatnya tapi kondisinya, memang waktunya istirahat. Tapi yang lain ngaji, kok ada satu yang tidur mestinya sungkan. Aku gak enak koncoku ngaji kabeh kok saya turu, saya kok tidur. Harus ngaji. Jadi menempatkan sungkan, malu itu pada posisi yang tepat. Saya lanjutkan. Fa awwalu dzalika yajibu 'alal qari'i apa al-ikhlasu kama qaddamnahu. Wa mura'atul adabi ma'al Qur'an, dan menjaga sopan santun, menjaga tata krama ma'al Qur'an, bersama Al-Qur'an. Fayambaghi maka seyogyanya an yastahdhira yentoh menghadirkan fi nafsihi ing dalam jiwanya qari, annahu bahwasannya qari iku yunaji bermunajat Allah ing Allah Ta'ala. Fayambaghi maka seyogyanya atau seharusnya apa an yastahdhira yentoh menghadirkan hati fi nafsihi dalam jiwanya qari, dalam diri sang qari, annahu bahwasannya qari iku yunaji sedang bermunajat Allah ing Allah Ta'ala. Makanya ada ungkapan yang mengatakan begini, kalau Anda ingin ngobrol, ingin berdialog dengan Allah, caranya memperbanyak membaca kalamnya. Kalau Anda ingin bermunajat, ingin ngobrol kepada Allah, ingin matur, maka dengan sholat. Tapi kalau Anda ingin Allah yang ngobrol dengan Anda, maka dengan membaca kalamnya. Karena Quran itu adalah kalamullah. Faham ya? Jadi kalau orang baca Quran itu sesungguhnya dia sedang bermunajat. Kalau kalamnya itu dibaca, Allah itu senang. Contoh, ini contoh loh ya. Ya walaupun tidak 100% sama, tapi sekedar analogi. Sampai nulis puisi. Ini ada yang suka nulis puisi? Puisi itu kemudian dibacakan di pentas seni. Lalu puisi itu viral. Umpama ini. Lalu puisi itu dibaca oleh banyak orang. Kira-kira perasaan sampean gimana? Puisi saya rek dibaca. Yang bikin puisi kan Anda. Apalagi yang baca itu umpama dibaca seorang cowok, yang cowok itu pujaan sampean, umpama loh ya. Puisi saya dibaca, rasanya nang ati. Atau surat Anda, sampean ngirim surat. Lalu surat itu disimpan, dibaca berkali-kali oleh orang yang Anda cintai. Maka itu luar biasa. Al-Quran itu surat cinta dari Allah untuk manusia. Kemudian kalau surat itu dibaca berulang-ulang, bahkan difahami maknanya, diamalkan isi kandungannya, itulah yang menyebabkan yang bisa mendownload rahmat Allah turun kepada orang itu. Dibaca rek kalamku. Jangan sampai kalamnya disia-siakan. Apalagi yang sudah dianugerahi dititipi hafalan. Hafal sekian juz, diteres, Allah akan mencintai Anda. Kalau ada ayat-ayat yang sulit, kok ini saya sering lupa di sini, maka yakinlah disitulah
ayat ini sedang rindu kepada Anda untuk dilafadzkan berkali-kali dalam lisan Anda. Sehingga yakinilah itu salah satu kerinduan Tuhan kepada kita sebagai hambanya. Jadi kalau orang membaca ini, makanya orang menjaga adab terhadap Al-Quran itu termasuk, jadi adab itu ada dua etika itu. Ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang dijelaskan Imam Nawawi di sini, ini yang batin, yaitu menghudurkan dalam hati bahwa kita ini sedang bermunajat kepada Allah. Kalau yang zahir itu ya etika yang secara zahir, sebelum ngaji berwudu, menutup aurat, pakai mukena atau pakai jilbab, lalu membawa mushaf, ini tidak asal begini, ya itu termasuk adab-adab yang harus kita jaga, etika yang harus kita jaga, itu yang secara zahir. Yang etika secara batin itu ketika ngaji itu hudur. Jadi setiap sesuatu itu ada etika batin, ada etika zahir. Sambil baca sholawat yang digubah dalam qasidah atau riwayat seperti Maulid Ad-Dibai. Ada pembacaan Maulid Diba malam Jumat umpama. Itu kalau etika secara zahir kita tidak uraan, tetap sopan. Kenapa? Karena ketika itu, apalagi ketika mahallul qiyam, itu Rasulullah itu hadir. Makanya yang dibaca ketika mahallul qiyam tuh ya Nabi salam alaika. Loh, alaika itu hadir orangnya. Karena menggunakan dhamir mukhatab. Tapi sebelum mengundang beliau masih baca ya Rabbi, dibaca qoblal maulid. Itu masih dhamirnya tuh ghaib. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Kan begitu. Tapi ketika sudah mahallul qiyam Rasulullah hadir. Maka harus dijaga etika secara zahir. Etika secara batin, kita hudur. Hudur itu hati kita betul-betul membaca sholawat untuk Rasulullah, seakan-akan memang Rasulullah hadir. Maka kita jaga betul. Tidak kemudian sikut-sikutan dengan temannya, guyon, ambil guyon-guyon cekikian. Ini berarti hatinya tidak hadir. Orang sholat itu kalau hatinya hadir, itu sebelum sholat sudah disiapkan. Tapi kalau hatinya tidak hadir, itu sebelum sholat, kadang cek ngide isi kile konconi. Sekarang sudah agak tidak bisa karena dijarai, ada silang. Dulu masih sholat dempet itu, sebelum ada pandemi, itu kan kadang usil ke temannya. Sing buri yang ngono, rukoe ditarik barang kadang, seret. Kasihan temannya. Kan kalau yang putri itu media untuk ngusilin temannya ketika mau sholat kan lebih banyak. Ada temannya ketika habis sujud mau berdiri, rukonya ditarik sehingga ketegak gini, berdiri. Kadang ngira temannya, menuduh temannya yang narik, padahal ide-ide rukoy. Kan mungkin kalau rokok terusan itu kan rawan di situ. Tapi kalau rokok yang dua potong itu rawan kidaan, akhirnya yang bawah malah ketarik. Mending ketegak daripada ketarik. Jadi itu hudur. Makanya kenapa kok sebelum sholat itu dikondisikan jangan guyon, itu untuk menghudurkan hati yang disebut dengan istihdzar ini. An yastahdhira fi nafsihi annahu yunajillah. Lalu ngaji saja disuruh istihdzar, apalagi sholat. Wa yaqra'u, sampai titik ya, sebentar lagi ya. Wa yaqra'u, dan membaca sapa qari ala haliman yarallaha, ala haliman ing atase keadaan seseorang yaro yang melihat sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Fa innahu, maka sesungguhnya, fa innahu, maka setuhune kelakuan, in lam yakun yarahu, in lam yakun, yang jika tidak ada yaro melihat sopeman hu ing Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala iku yaro melihat sopo Allah hu ing qori, hu ing man, hu ing seseorang atau qori tadi itu ing man. Jadi gini, ini konsep ihsan. Suatu ketika Rasulullah SAW, ini hadis yang sangat terkenal sekali tentang iman, Islam dan ihsan.
Di dalam agama kita itu ada 3 hal ini yang tidak bisa dipisahkan. Jadi rukun Islam itu bangunan secara zahir yang harus kita lakukan. Rukun iman dulu. Iman itu pondasi-pondasinya. Lalu Islam itu bangunannya. Lalu ihsan itu ruhnya. Malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah yang menyamar sebagai seorang laki-laki yang putih, bersih, berbaju putih, itu langsung duduk di hadapan Rasulullah, lalu meletakkan tangannya itu di atas paha Rasulullah begitu. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil, yang ketiga akhbirni anil ihsan. Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan itu apa? Kata Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah atau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka pasti Allah melihatmu. Saya kasih gambaran yang gampang begini. Saya melaksanakan sholat jamaah. Bagi beberapa santri, pengurus itu mungkin ada yang masih takut pada pengurus, ada yang sudah tidak takut sama pengurus. Ini yang jadi pengurus harus kuat diuji begini. Santri itu macam-macam. Ono sing nantang barang ya ono, ala kak gini aja kak gitu. Ya, Mbak Mumut juga harus sabar jadi pengurus. Dan mbak-mbak yang lain. Nah, atau levelnya di atasnya pengurus, ada ustadz, ada pengasuh. Umpama pengasuh. Bunyai atau garwanya Gus Faiz umpama, sampean sungkan. Ketika beliau tidak ikut jamaah di sini, maka kadang-kadang ada santri itu yang masih suka guyon. Tapi begitu ada beliau, ngerti, saat dulu takbir ngerti. Itu khusyuk. Jadi sudah disetting seakan-akan khusyuk sejak awal. Biasanya gak tahu guyon, arek meneng ketemu itu. Ya sama kayak sampean guyon, ndak tahu kalau ada ustadz atau ada pengasuh, rawami. Tiba-tiba pengasuh sudah berdiri di pintu. Kan langsung dingkluk gini. Lah orang berbuat ihsan tuh begitu, Rek. Yakinlah seakan-akan Anda itu melihat Allah. Kalau kita analogikan, kita breakdown, kita rinci, yang lebih mudah, itu sampean sholat melihat ada pengasuh. Maka sampean ndak guyon. Kalau pengasuh ndak ada, seakan-akan pengasuh itu ada di belakang melihat Anda. Maka Anda ndak berani guyon. Gak wani sikut-sikutan ambek koncone. Tapi kalau Anda lepas, tidak pernah merasa seperti itu, biasa saja, gak ono sopo-sopo, ya Anda akhirnya ngawur, guyon tadi itu. Maka ihsan itu begitu. Ngaji juga begitu. Ono gak ono sing nunggui, yakinlah kalau Anda tidak bisa melihat Tuhan, karena Tuhan secara kasat mata ini tidak bisa dilihat. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi bisa dirasakan. Maka yakinlah bahwa Allah selalu menilai dan melihat Anda. Aku guyon ngene iki, Allah pirsa. Saya sebelum sholat masih ngusilin teman, Allah pirsa. Maka kalau Anda memasukkan dalam hati Anda begitu rasa ihsan, maka sampai tidak guyon. Ya Allah, saya mau menghadap panjenengan ya Allah. Engkau tahu apa yang aku lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi sebab diterimanya amal yang saya lakukan. Sampean serius. Paham? Dulu waktu masih kecil, suruh belajar sama orang tua. Ayo nak belajar. Iya ma. Begitu orang tuanya masuk ke kamar, buku dibuka begini. Begitu orang tua sudah keluar, ganti joko HP. Ini berarti tidak berbuat ihsan. Tapi kalau ihsan, itu seakan-akan setelah mamanya tadi masuk nunggui begini, mamanya sudah keluar, ibunya sudah keluar, orang tua sudah keluar dari kamarnya, dia tetap baca, seakan-akan ibunya masih nunggui di sampingnya, sehingga dia terus belajar. Itulah aplikasi sifat ihsan. Itu diaplikasikan dalam ibadah kita, termasuk ketika kita ngaji Al-Quran, ketika sampean deres Al-Quran. Ada pertanyaan? Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ngaji kita manfaat, ngaji kita barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan orang tua kalian, keluarga kita semua diberikan rizki yang lancar, diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kesehatan,
dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah selalu bersama Al-Qur'an di dunia hatta akhirah, dan kita ditakdir menjadi ahlul Qur'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talibatina wa talabatana min ahlil Qur'an, waj'alna wa iyyahum minal ladhina astafaita min ibadik alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi'idhnik birahmatika ya arhamar rahimin. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah an tuyassira lana jami'a umurina wa an tarzuqana rizqan wasi'an halalan thayyiba wa an tu'tiya lana uluman nafi'atan mubarakatan wa an tu'tiya lana sihhatan wa afiyatan fid din wa dunya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih yang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.